Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada muslim dan muslimah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, petunjuk dan hidayahnya untuk senantiasa menganut agama yang mulia ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agamaku untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Agama yang kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang dia mencari selain daripada agama Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka tidak akan diterima baginya, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ, dan dia di akhirat, مِنَ الْخَاسِرِينَ, termasuk orang-orang yang merugi. Agama yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama yang mulia ini agar dianut oleh orang-orang yang mulia. Bentuk kemuliaan agama Islam itu banyak sudut, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari berbagai syariat-syariatnya, mewajibkan dari berbagai ibadah, menganjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan salihah. Ketahuilah bahwasanya di balik kemuliaan ada keutamaan, ada rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pahami bahwasanya kaum wanita ini adalah dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keutamaan yang paling banyak dalam agama yang mulia ini. Sebab kalau kita memperhatikan begitu besarnya perhatian agama Islam kepada seorang wanita, sehingga derajat mereka diangkat di dalam agama. Derajat mereka itu diagungkan dan dibesarkan dalam agama. Bahkan di antara bentuk perhatian agama Islam terhadap kaum wanita adalah ketika dalam pembahasan ilmu agama kita disebutkan bab-bab khusus yang mempelajari tentang hukum-hukum wanita, tentang tata cara salatnya mereka, tentang bersucinya mereka, tentang bagaimana mereka berzakat, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka melaksanakan haji dan umrah, tentang bagaimana wajibnya seorang suami berbuat baik kepada mereka, tentang bagaimana seorang suami wajibnya menafkahi mereka. Itu semuanya ada bab khusus dalam pembahasan fikih. Itu adalah bukti yang sangat nyata yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah memberikan porsi yang sangat cukup untuk memuliakan kaum wanita. Hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada sebuah agama
yang pernah Allah turunkan ke muka bumi, seperti agama Islam dalam memuliakan kaum wanita. Di masa dahulu, kaum wanita betul-betul direndahkan dan dihinakan. Dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nisa idza hadat fihinna, innal yahuda idza hadat an-nisa'u fihinna lam yu'akiluhunna." Sesungguhnya orang-orang Yahudi di masa dahulu, apabila kaum wanita itu tertimpa menstruasi, mereka haid, lam yu'akiluhunna, maka mereka tidak mau makan bersama wanita yang sedang haid. Maka dalam bentuk pertengahan, menjaga kehormatan kaum wanita, agama Islam memberikan jalan pertengahan agar kaum wanita ini walaupun mereka dalam keadaan haid tetap diberikan kemuliaannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Beliau mengatakan, kerjakanlah segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Jadi demikianlah agama Islam memberikan porsi yang sangat cukup kepada kaum wanita agar dipahami bahwasanya tidak ada sebuah ajaran, tidak ada sebuah agama yang pernah memuliakan kaum wanita seperti agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tema kita di sore hari ini tema yang sangat menarik, walaupun sudah sering dibawakan oleh asatidzah, sering dibawakan oleh ustaz-ustaz dan dai-dai di berbagai kesempatan, namun karena pentingnya pembahasan seperti ini, tema ini harusnya memberikan motivasi kepada kaum wanita agar mereka mengejar kehidupan akhirat, lebih mengedepankan kehidupan akhirat, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Tema yang kita sebutkan adalah wanita penghuni surga. Surga yang merupakan idaman bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Surga merupakan cita-cita terbesar untuk kaum lelaki ataupun kaum wanita. Surga merupakan tempat abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana seorang mukmin dan mukminah akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang hari ini kita rindukan dan kita dambakan. Kita tidak mengetahui bagaimana besarnya, bagaimana kenikmatan yang Allah persiapkan di surga tersebut. Yang kita harapkan dari tema seperti ini bisa menggugah keimanan kita, menambah keimanan kita terhadap surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ketahuilah bahwasanya agama Islam mempunyai banyak karakter, mempunyai banyak sifat. Di antara karakter yang paling mendasar bahwa agama Islam ini senantiasa menjunjung dari nilai-nilai keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan." Dan sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai bentuk kejujuran dan sebagai bentuk keadilan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan berlaku adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah karena kebencian kalian kepada orang lain, janganlah kebencian kalian kepada orang lain membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sesungguhnya sikap adil, berlaku adil adalah perkara yang mendekatkan kepada ketakwaan. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda, beliau sendiri adalah seorang makhluk yang mulia yang menerapkan unsur-unsur keadilan dalam kehidupan beliau. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi
"Lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kata beliau, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, andai kata Fatimah bintu Muhammad, andai kata Fatimah bintu Muhammad, yaitu anak beliau sendiri, saraqat, andai kata dia mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti saya akan sendiri yang memotong tangannya. Dari ayat dan hadis yang telah kita sampaikan, nampak bahwasanya agama Islam yang selama ini kita anut mempunyai karakter, dan karakter yang paling mendasar adalah menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan ini adalah perkara yang sangat bermanfaat untuk diketahui bagi setiap ibu-ibu, bagi setiap muslimah, bahwa apa saja yang diberikan dari hukum-hukum kepada kaum wanita itu bentuknya keadilan, murni keadilan untuk mereka, murni kebaikan untuk mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap wanita untuk berbakti kepada suaminya, itu bukanlah bentuk kezaliman, tapi itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang suami dia sudah menikah, dia sudah menikahi istrinya, maka seorang suami ini masih ada kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Dan jangan dikatakan ini adalah bentuk kezaliman kepada kaum wanita. Lah Ustaz, kok bagaimana nanti istrinya nanti terlantar? Tidak, ini bentuk keadilan. Supaya dipahami, ketika seorang istri tersebut dia sudah punya anak, maka anaknya nanti dia paling pantas untuk berbakti kepada ibunya. Jadi keadilan senantiasa dijaga dalam agama kita. Seorang suami walaupun dia sudah punya istri, tetap dia wajib menafkahi orang tuanya. Apalagi kalau seandainya orang tuanya sudah tidak berpunya penghasilan. Dan jangan seorang istri itu melarang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab nanti ujung-ujungnya ketika istri tersebut mempunyai anak, maka anaknya ini dia harus lebih mengutamakan ibunya daripada ayahnya. Demikianlah agama yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahwa agama ini senantiasa menjunjung nilai tinggi keadilan, seperti hadis-hadis dan ayat-ayat telah kita bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala," dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Maksudnya telah sempurna agama ini, telah sempurna perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kejujuran dan sebagai bentuk keadilan. Demikian pula dalam urusan harta warisan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain," jatahnya kaum lelaki itu 1:2. 1:2. Jangan dikatakan ini adalah bentuk kezaliman di dalam agama, bentuk penindasan kepada kaum wanita. Tidak, memang jatahnya kaum lelaki itu lebih didahulukan dan lebih banyak daripada jatahnya kaum wanita. Jatahnya satu orang laki itu sama dengan jatahnya 2 orang perempuan. Kenapa demikian? Karena ujung-ujungnya harta yang dimiliki oleh seorang suami tersebut kembali kepada siapa? Kembali kepada istrinya sendiri juga. Jadi bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimah, kepada kaum wanita dalam urusan harta warisan ini, bahwa anak laki-laki itu jatahnya 1:2. Laki-laki mendapatkan jatah, satu orang laki itu sama jatahnya dengan 2 orang perempuan. Ibu-ibu sekalian, ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita melihat bahwasanya agama yang selama ini kita pelajari, agama Islam yang selama ini kita anut adalah agama yang sangat perhatian kepada kaum wanita. Tidak seperti agamanya Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi dan Nasrani adalah agama yang senantiasa menindas kehormatan kaum wanita. Dibiarkan kaum wanita bekerja, mereka mempekerjakan kaum wanita, mereka menindas kaum wanita. Tapi di dalam agama Islam diberikan keadilan, diberikan kehormatan kepada kaum wanita, supaya kaum wanita dari umat ini mereka sadar bahwa ternyata agama Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan
hak dan kehormatannya mereka. Kemudian juga di antara karakter dari agama Islam ini yang perlu kita pahami, bahwa agama Islam adalah agama yang senantiasa membawa kepada rahmat dan kebahagiaan. Itulah di antara maksud Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat, kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai." Rahmatilah apa saja yang ada di muka bumi ini. Perintah dari Rasulullah SAW agar setiap dari kita memberikan atau mempunyai sifat kasih sayang dan rahmat kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah, kasihilah apa saja yang ada di muka bumi. Orang kaya, orang miskin, orang hina, orang mulia, orang tua, anak kecil, kita rahmati. Manusia atau makhluk hewan yang lainnya dirahmati, supaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit merahmati kita juga. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tersebut itu tergantung dari perbuatan seorang hamba. Maksud dari pembahasan yang saya sebutkan pada sore hari ini, kenapa saya menyebutkan bahwasanya agama Islam ini mempunyai karakter, mempunyai sifat yang sangat mendasar, yaitu rahmat kepada orang lain, rahmat kepada penganutnya, rahmat kepada kaum muslimin, rahmat kepada kaum muslimah, supaya kita yakin dan kita paham bahwa di antara bentuk sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kasih sayang kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah apa saja yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Oleh karenanya para ibu-ibu sekalian, para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milikilah sifat kasih sayang, milikilah sifat kasih sayang kepada orang lain, kasih sayang kepada tetangga, kasih sayang kepada anak, dan terlebih lagi kasih sayang kepada seorang suami. Seorang suami adalah manusia yang paling berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang istri. Sebab di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, di antara ciri-ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada suaminya. Bukan hanya sekadar suami saja yang wajib memberikan kasih sayang kepada istrinya, tapi juga sebaliknya. Seorang istri juga wajib memberikan kasih sayang secara penuh kepada suaminya. Dengan kasih sayang tersebut, dengan terjalinnya kasih sayang antara suami dan istri, maka akan menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, sakinah, mawaddah dan warahmah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di antara sifat yang disebutkan oleh para ulama, sifat perempuan penghuni surga, agar kiranya setiap dari muslim dan muslimah, secara khusus kepada ibu-ibu dan ummahat wal akhawat, saudari-saudariku, agar kita termotivasi, agar kita tergerak dan kembali sadar bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Semuanya akan berlalu, semuanya akan berlalu begitu saja. Dunia yang hari ini kita pijak akan kita lalui, akan kita beranjak darinya. Kita semuanya akan menghadap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan dari semua apa yang pernah kita perbuat di muka bumi ini. Maka di antara bekal terbaik bagi setiap muslim dan muslimah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal dengan ketakwaan. Seorang wanita ketika dia mempunyai sifat-sifat penghuni surga, maka diharapkan dia pun akan menjadi wanita penghuni surga. Di antara sifat yang paling mendasar, dari sifat wanita penghuni surga adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tabrani
dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian? Ini juga saya tanyakan dan saya sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di sekitaran masjid ini dan juga kepada ibu-ibu yang ada di masjid ini. Saya sampaikan dan saya berikan pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya. Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni surga? Jadi sebenarnya tema kita di sore hari ini adalah tema yang kita ambil dari sebuah konteks hadis Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni surga? Maka para sahabat mengatakan, coba perhatikan ya, bagaimana semangatnya para sahabat itu untuk mengejar kehidupan akhirat agar mereka menjadi orang-orang yang pantas masuk ke dalam surga. Kita di zaman sekarang, nasallallahu alaihi wasallam, kita juga ada kecintaan, ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Tapi dalam kehidupan sehari kita, dari amalan dan perbuatan kita, tidak menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang bersegera untuk mendapatkan surga. Salat kadang terlambat, apa alasannya? Masak untuk melayani suami. Salat kadang terlambat, alasannya apa? Sibuk di rumah, di dapur, membersihkan rumah. Kadang malas bersedekah, apa alasannya? Kita saja butuh, apalagi orang lain. Dan seterusnya dari berbagai alasan. Harusnya seorang wanita ketika dia paham, mohon maaf, bukan ini singgungan, tapi ini hanya sekadar nasihat kepada kaum wanita. Bukan bentuknya perendahan, tapi ini sabda dan khabar dan informasi dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, fa inni ru'itu aktsara ahliha an-nisa. Sesungguhnya saya pernah diperlihatkan neraka. Artinya Nabi SAW ketika beliau naik ke atas langit untuk mendapatkan perintah salat, itulah yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau diangkat ke atas langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebuah perintah salat. Maka di situ beliau sempat melihat para nabi dan para rasul. Beliau melihat penghuni surga, beliau melihat penghuni neraka, dan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, fa inni ru'itu anna aktsara ahliha an-nisa. Sesungguhnya saya pernah diperlihatkan tentang penduduk neraka, dan ternyata penduduk yang paling banyak mengisi api neraka adalah kaum wanita. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap dari wanita, dia harus mempertanyakan dirinya masing-masing. Oh barangkali saya. Supaya apa? Maksudnya supaya tergerak hatinya untuk beramal saleh. Bukan hanya sekedar beramal saleh, tapi bersegera dalam beramal saleh. Mengerjakan salat tepat pada waktunya. Ada anjuran bersedekah, segera dia bersedekah. Bahkan dia menjadi orang yang terdepan dalam bersedekah, berbagi kepada orang lain, membantu saudaranya, membantu tetangganya, membantu orang yang membutuhkan. Dia orang yang paling terdepan dalam hal tersebut. Sebab Nabi SAW telah memberikan informasi yang sangat akurat, yang harus kita imani, harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Beliau SAW mengatakan, fa inni ru'itu aktsara ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan, kata beliau, bahwa penduduk neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Ya Allah, tidakkah kita berpikir, oh barangkali saya, atau barangkali teman saya, atau barangkali saudari saya, supaya kita segera bertobat, supaya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW membuat sebuah pertanyaan kepada para sahabat, dan para sahabat segera minta jawabannya. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, iya, kabarkan kepada kami apa sebenarnya sifat dari wanita penghuni surga. Maka beliau SAW mengatakan, al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha allati idza adat aw udiyat ja'at ta'khudhu bi yadi zawjiha thumma taqulu hadhihi yadi ala yadik wallahi la aduq ghamdan hatta tarda. Kata beliau SAW, perempuan penghuni surga tersebut, wanita penghuni surga, al-wadud. Apa itu al-wadud?
ibu-ibu sekalian, al-wadud diambil dari kata al-wud yang bermakna rahmat, yang bermakna rahmat dan kasih sayang. Artinya apa? Sebagaimana kita menyebutkan tadi bahwa di antara karakter dalam agama Islam, bahwa agama Islam ini adalah agama yang senantiasa semua syariatnya, semua amalannya dibangun di atas rahmat. Maka demikian pula seorang wanita, kalau dia mau menjadi wanita penghuni surga, maka modal yang pertama dia harus mempunyai sifat kasih sayang kepada siapapun, kepada hewan peliharaannya kalau dia punya hewan peliharaan, kepada tetangganya kalau dia punya tetangga, ini itu pasti, kepada suaminya, itu yang paling berhaknya dia, yang paling wajibnya. Seorang suami, seorang istri, dia memberikan kasih sayang kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya, seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya. Bagaimana bentuk kasih sayangnya? Apakah hanya sekedar gombalan-gombalan? Apakah hanya sekedar dengan kata-kata manis? Memang itu termasuk dari bentuk kasih sayang. Tapi yang bentuk kasih sayang yang paling benar adalah bagaimana dia betul-betul memberikan kenyamanan kepada suaminya, supaya suaminya tersebut betul-betul nyaman ketika berada di sisinya, supaya suaminya tersebut tidak berkelain hati, tidak melirik perempuan yang lain, tidak lagi mengharapkan perempuan yang lain, karena suaminya tersebut sudah merasa nyaman ketika berada dengan istrinya. Oleh karenanya seorang istri dia harus sadar, modal yang terbesar, modal yang utama untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai sifat al-wadud, perempuan yang senantiasa memberikan kasih sayang. Disebutkan al-wadud di sini dalam bahasa Arab, al-wadud itu adalah sighatun mubalaghah. Sighatun mubalaghah. Apa itu sighatun mubalaghah? Sighatun mubalaghah itu adalah sifat yang berlebih-lebihan. Sifat yang berlebih-lebihan. Maksudnya bukan hanya sekedar sayang, tapi sayangnya sudah berlebih-lebihan. Kalau dia sayang kepada suaminya, berlebih-lebihan. Kalau dia sayang kepada anaknya, berlebih-lebihan. Kalau dia sayang kepada tetangganya, sayang berlebih-lebihan. Kalau dia sayang kepada hewan, dia sayang berlebih-lebihan. Itu namanya al-wadud. Dia punya kasih sayang yang sangat luar biasa. Di antara bentuk kasih sayangnya yang sangat besar kepada suaminya akan disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama al-wadud, yang mempunyai sifat kasih sayang. Yang kedua al-walud. Apa itu al-walud? Al-walud adalah perempuan yang banyak melahirkan. Artinya dalam bahasa lain, perempuan yang subur. Bisa beranak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bisa lebih daripada itu lebih bagus lagi. Supaya bisa membuat kesebelasan. Begitu ya. Bisa bikin kesebelasan. Jadi kalau seandainya itu manfaatnya besar kalau sebuah keluarga mempunyai anak yang banyak. Apalagi kalau seandainya bapaknya, ibunya adalah seorang pengajar. Kalau ternyata pada saat dia mengajar tidak ada yang menerima dari pendidikannya, tidak ada yang menerima dari dakwahnya, tinggal dia mengajarkan anak-anaknya, anaknya banyak. Kalau seandainya bapaknya adalah seorang ustaz, ibunya adalah seorang ustazah, kemudian ternyata dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat, sudah dia berdakwah kepada anak-anaknya saja. Mungkin anaknya 20 orang, 30 orang, Masya Allah, luar biasa. Di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita al-walud. Al-walud, waw, lam, waw, dud, dal, yaitu perempuan yang senantiasa banyak melahirkan, atau dengan bahasa lain perempuan yang subur. Itulah di antara anjuran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa hendaknya setiap lelaki menikahi perempuan yang wadud al-walud. Nikahilah perempuan al-wadud yang mempunyai kasih sayang dan perempuan yang subur, kata beliau SAW. Di sini juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang perempuan-perempuan penghuni surga. Yang pertama al-wadud, perempuan yang senantiasa memberikan kasih sayang. Kemudian al-walud, perempuan yang subur. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, al-a'udu ala zawjiha. Al-a'ud adalah perempuan yang senantiasa mengalah kepada suaminya. Al-a'ud adalah perempuan yang senantiasa mengalah. Bagaimana bentuk mengalahnya seorang istri kepada suaminya? Allati idza adat au udhiyat ja'at hatta ta'khudhu bi yadi zawjiha. Yaitu perempuan yang apabila dia menzalimi suaminya atau dizalimi oleh suaminya, apakah dia pernah bilang-bilangi suaminya
apa tonji penghasilan ta itu, apa tonji kita itu, ada kita tonji, ada yang kita mau. Kalimat-kalimat yang dianggap biasa tapi terkadang membuat perasaan suami menjadi sakit, menjadi terluka. Bahkan bisa menjadi suami tersebut menjadi tidak bisa tidur karenanya. Perempuan yang apabila dia menzalimi suaminya atau dia dizalimi oleh suaminya. Jadi yang pertama dia menzalimi suaminya, yang kedua atau dia dizalimi. Nah, sekarang posisi di sini, posisinya seorang perempuan itu memang selalu mau menang sendiri. Walaupun dia benar atau walaupun dia salah. Benar lagi tidak mau disalahkan, apalagi salah lagi tidak mau disalahkan, apalagi kalau dia dalam posisi benar. Ya kan? Yang namanya perempuan pasti mau menang sendiri. Biar lagi salah tetap dia benar. Apalagi kalau dia benar tidak mau disalahkan memang. Hadis ini di antara bentuk dan ciri-ciri wanita penghuni surga adalah perempuan wanita yang senantiasa mengalah kepada suaminya. Dek, jalan-jalan kanu mau pantai Bira mau. Tidak, maunya di pantai Bara sekalian. Atau mau jalan-jalan ke Bali sekalian. Mengalah istrinya. Dek, jalan-jalan ke Jembatan Kembar mau. Jangan ke Pantai Losari. Tidak, istrinya mau ke Pantai Losari. Harus mengalah. Jalan-jalannya ke Jembatan Kembar saja, itu sudah cukup. Ya kan? Dek, hari ini masak ikan kering saja. Istrinya maunya makan ayam. Sudah mengalah saja. Karena itu kebaikan untuk istri tersebut. Kapan seorang istri membiasakan untuk mengalah kepada suaminya, itulah diantara ciri-ciri wanita penghuni surga. Ibu-ibu, ummah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah untuk mengalah. Belajarlah untuk mengalah dan meninggalkan ego. Memang wanita mempunyai naluri dan sifat mempertahankan egonya. Tapi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan, pengampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus mempunyai sifat mengalah kepada suami. Mengalah kepada suami. Apabila suami memberikan gajinya misalnya sekian, mengalah saja, itu lebih baik. Itu barangkali bisa menjadi sebab Anda dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwasanya penduduk neraka yang paling banyak siapa? Kaum wanita. Tidakkah dia berpikir bahwasanya barangkali dia adalah termasuk darinya? Barangkali dirinya termasuk dari penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia sudah paham perkara seperti ini, maka harusnya dari sekarang, detik ini, sore ini, masjid ini, dia melatih dirinya untuk senantiasa mempunyai kasih sayang kepada suaminya. Kemudian senantiasa mengalah kepada suaminya, walaupun dia tersakiti atau bahkan ketika dia menyakiti suaminya, tetap dia segera mengalah dan meminta maaf kepada suaminya. Hatta ta'khudha bi yadi zawjiha. Masya Allah. Jadi bukan hanya sekedar dia bentuknya mengalah saja, tapi disebutkan dalam hadis hatta ta'khudha bi yadi zawjiha, sampai dia memegang tangan suaminya. Dia sudah dizalimi atau mungkin bahkan terjadi sampai kekerasan fisik sekalipun, sudah dipukul, sudah ditempeleng, nauzubillah min dzalik, tetap dia mengalah, tetap dia mengaku salah. Hatta ta'khudha bi yadi zawjiha, sampai dia mengambil tangan suaminya. Summa taqul, kemudian dia mengatakan, hadhihi yadi bi yadik, inilah tanganku, genggamlah di tanganmu. La aduqu ghamdan hatta tarda. Mas, Pak, Kak, sayangku, saya tidak bisa tidur sampai kita ridha kepadaku. Masya Allah. Barangkali sangat jarang sekali diketemukan perempuan seperti ini, yang ketika dia menzalimi atau dizalimi, dia segera mengalah kepada suaminya. Tidak sampai di situ, dia ambil tangan suaminya lagi, kemudian dia tunduk di hadapan suaminya, kemudian mengatakan, ya wahai suamiku, wahai sayangku, wahai tercintaku, wahai Mas, Kak, ini tanganku, ambil. Sesungguhnya saya tidak bisa tidur sampai engkau ridha kepadaku, sampai engkau memaafkan kesalahanku, sampai engkau betul-betul melupakan kesalahanku. Masya Allah. Ini barangkali di zaman sekarang
dari 1000 wanita mungkin cuma ada satu di zaman sekarang. Karena kebanyakan dari wanita zaman sekarang lebih mengedepankan egonya. Lebih mengedepankan egonya. Ibu-ibu, tolonglah, mari kita biasakan untuk senantiasa mengalah kepada orang lain, dan secara khusus mengalah kepada suami kita sendiri. Barangkali dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup kajian kita, karena saya punya kebiasaan tidak bisa berlama-lama mengisi kajian, yang terakhir saya akan sebutkan di antara sifat-sifat wanita penghuni surga adalah wanita yang senantiasa menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, dan perempuan yang senantiasa menundukkan pandangannya. Dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, dengan kita berada di era modern seperti ini, membuat kita untuk menundukkan pandangan menjadi bertambah sulit. Karena tidaklah kita berselancar di media, di dunia maya, kecuali kita diperhadapkan dengan fitnah lawan jenis, tidak laki-laki dengan perempuan. Maka di antara upaya agar wanita ini menjadi wanita penghuni surga, dia harus paham, dia harus mengerti bahwa menjaga kehormatan, menjaga aurat, menjaga kemaluan, dan menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan mahram adalah sebab-sebab wanita tersebut menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang sahih, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang perempuan, jadi ternyata dari informasi yang telah kita dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan ini adalah manusia yang paling banyak mengisi api neraka. Tapi di sisi lain juga perempuan dikhabarkan bahwa jalannya untuk menuju surga itu sangatlah mudah. Tadi kan disebutkan bahwasanya perempuan adalah penduduk neraka yang paling banyak kan. Di sisi lain juga Nabi SAW memberikan sebuah jalan kepada seorang wanita bahwa ternyata jalannya mereka untuk menuju surga sangatlah mudah. Apa amalannya? Apa yang mereka kerjakan sehingga mereka menjadi penghuni surga? Kata beliau, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ada perintah dari suaminya selama tidak bertentangan, tidak melanggar syariat, tidak ada unsur kemaksiatan, maka dia taati suaminya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itulah bentuk kemuliaan, bentuk kasih sayang, bentuk penghormatan dari istri kepada suaminya. Bentuk kasih sayang seorang istri kepada suaminya adalah dengan mentaati suaminya. Jangan keluar, Dek, jangan keluar. Tetap di rumah, Dek, tetap di rumah. Jangan pakai parfum, Dek, jangan pakai parfum. Jangan buka pintunya untuk orang lain, jangan buka pintu untuk orang lain. Jangan terima tamu untuk orang lain, jangan terima tamu untuk orang lain. Demikianlah bentuk kasih sayang, bentuk penghormatan seorang istri kepada suaminya adalah mentaati suaminya. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Qila laha, kalau perempuan sudah seperti ini, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Di zaman sekarang ini perempuan yang paling banyak dikatakan sebagai apa? Pelakor istilahnya. Ada pelakor di sana, pelakor sini, pelakor sana. Tersebar di media sosial beritanya. Ini di antara perempuan-perempuan yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Na'udzubillah. Dan itu terancam dengan api neraka. Dan sebaliknya, perempuan yang senantiasa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dari laki-laki yang tidak pantas, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang bukan mahramnya, akan dijanjikan surga. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Qila lah, akan dikatakan kepada perempuan tersebut kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, dalam keadaan seperti ini, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah kamu fulanah bintu fulan, fulanah bintu fulan, fulanah bintu fulan, masuklah kalian ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang manapun yang kalian kehendaki. Subhanallah, bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Law kanu ya'lamun, andai kata kaum wanita mengetahuinya. Kemudian juga
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat bidadari surga. Mungkin jadi bidadari surga sebab yang namanya perempuan, kaum wanita, kalau mereka ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga, maka mereka akan dijadikan sebagai bidadari dan kecantikannya lebih cantik daripada bidadari surga. Jadi ada memang Allah menciptakan bidadari di surga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Allah menjaga betul-betul kehormatan dan kemaluan dari bidadari di surga ini, sampai-sampai Allah menerangkan perempuan-perempuan di surga atau bidadari-bidadari surga itu sekarang ini tidak pernah disentuh oleh manusia satupun dan tidak pula disentuh oleh jin. Maksudnya apa? Allah mengkhabarkan bahwa di antara karakter dan sifat wanita penghuni surga adalah wanita yang senantiasa menjaga kemaluannya sebagaimana bidadari yang Allah sebutkan sifatnya senantiasa terjaga kehormatannya, tidak disentuh oleh laki-laki, tidak disentuh oleh manusia, tidak disentuh oleh jin. Bahkan Allah sebutkan hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari surga tersebut senantiasa maqsurat. Apa itu maqsurat? Ay mahbusat. Senantiasa terkurung di dalam kemah-kemah mereka. Kenapa mereka terkurung? Allah jaga mereka. Allah jaga kehormatan mereka supaya ketika datang pasangannya, mereka dalam keadaan suci, bersih, tidak pernah disentuh oleh orang lain. Hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka terkurung, mereka berdiam di kemah-kemah mereka. Ini ayat terdapat dalam surah Ar-Rahman, dijadikan dalil oleh para ulama tentang disyariatkannya bagi wanita muslimah untuk menjaga kehormatannya dengan tinggal di rumah-rumah mereka, tidak keluar kecuali ada kepentingan darurat, tidak keluar kecuali ada kepentingan darurat dan bersama mahramnya dan meminta izin dari suaminya. Mau keluar acara makan ini makan itu, minta izin dulu. Minta izin dulu. Kalau bisa diantar sama suaminya. Mau keluar bertemu sama keluarga, minta izin sama suami. Kalau suami tidak berada di rumah, kemudian ada urusan di luar, minta izin sama suaminya. Karena apabila istri dia keluar tanpa seizin suaminya, maka akan dilaknat oleh para malaikat. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kajian kita sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada? Ada pertanyaan tertulis? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita seluruhnya dan memberikan amalan saleh, memberikan kepada kita seluruhnya keikhlasan dalam beramal dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.